Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Rini Setiawati, SPD MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Pancasila. Perkenalkan, nama saya Marita Priola, Prodi PGSD 1D, akan membacakan hasil UAS Pendidikan Pancasila. Pertama, jelaskan dasar ontologi, dasar epistemologi, dan dasar aksiologi dalam Pancasila. Dasar ontologi dalam Pancasila. Pancasila sebagai suatu kesatuan sistem filsafat tidak hanya kesatuan yang menyangkut sila-silanya saja, melainkan juga meliputi hakikat dasar dari sila-sila Pancasila atau secara filosofis merupakan dasar ontologi sila-sila Pancasila. Pancasila yang terdiri atas 5 sila, setiap sila bukanlah merupakan asas yang berdiri sendiri, melainkan memiliki satu kesatuan dasar ontologis. Dasar ontologis Pancasila pada hakikatnya adalah manusia yang memiliki hakikat mutlak, monopluralis. Oleh karena itu, hakikat dasar ini disebut juga sebagai dasar antropologis. Subjek pendukung pokok sila-sila Pancasila adalah manusia. Hal ini dapat dijelaskan sebagai berikut, bahwa yang berketuhanan yang Maha Esa, yang berkemanusiaan, yang adil dan beradab, yang bersatuan, yang kerakyatan, yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta yang berkeadilan sosial pada hakikatnya adalah manusia. Demikian juga jikalau kita pahami dari segi filsafat negara bahwa Pancasila adalah dasar filsafat negara. Adapun pendukung pokok negara adalah rakyat, dan unsur rakyat adalah manusia itu sendiri. Sehingga tepat jika dalam filsafat Pancasila bahwa hakikat dasar antropologis dan ontologis sila-sila Pancasila adalah manusia. Dasar epistemologi dalam Pancasila. Pancasila sebagai suatu sistem filsafat pada hakikatnya juga merupakan suatu sistem pengetahuan. Dalam kehidupan sehari-hari, Pancasila merupakan pedoman atau dasar bagi bangsa Indonesia dalam memandang realitas alam semesta, manusia, masyarakat, bangsa, dan negara, tentang makna hidup, serta sebagai dasar bagi manusia dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi dalam hidup dan kehidupan. Dasar epistemologi Pancasila pada hakikatnya tidak dapat dipisahkan dengan dasar ontologisnya. Pancasila sebagai suatu ideologi bersumber pada nilai-nilai dasarnya, yaitu filsafat Pancasila. Oleh karena itu, dasar epistemologis Pancasila tidak dapat dipisahkan dengan konsep dasarnya tentang hakikat manusia. Kalau manusia merupakan basis ontologis dari Pancasila, maka dengan demikian mempunyai implikasi terhadap bangunan epistemologi, yaitu bangunan epistemologi yang ditempatkan dalam bangunan filsafat manusia. Dasar aksiologi dalam Pancasila. Sila-sila Pancasila sebagai suatu sistem filsafat juga memiliki satu kesatuan dasar aksiologinya, yaitu nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila pada hakikatnya juga merupakan satu kesatuan. Terdapat berbagai teori tentang nilai dan hal ini sangat tergantung pada titik tolak dan sudut pandangnya masing-masing dalam menentukan tentang pengertian nilai dan hierarkinya. Pada hakikatnya, segala sesuatu itu bernilai. Hanya nilai macam apa saja yang ada serta bagaimana hubungan nilai tersebut dengan manusia. Banyak pandangan tentang nilai terutama dalam menggolongkan nilai, dan penggolongan tersebut amat beraneka ragam terkandung pada sudut pandangnya masing-masing. Penjelasan tentang perbedaan ideologi Pancasila dengan ideologi beberapa negara lain di dunia.
Ideologi di dunia sangat beragam, dari sistem ideologi tahta suci Vatikan, liberalisme kerakyatan, sosialisme, komunisme, bahkan ateisme. Sistem pemerintahan Indonesia bersifat kedaulatan rakyat dengan sistem ideologi Pancasila. Amerika Serikat mempunyai sifat ideologi liberalisme. Salah satunya Indonesia memegang teguh nilai HAM dan adanya persaingan yang sehat antara pihak pemerintahan dan swasta. Yang kedua, Amerika Serikat memegang teguh nilai-nilai HAM dan adanya persaingan yang tidak sehat antara pemerintahan dan swasta. Perbedaan ideologi Pancasila dengan liberalisme. Yang pertama, Pancasila mewujudkan warga negara mempunyai agama, sedangkan ateisme dalam liberalisme dinyatakan legal. Yang kedua, sistem ekonomi Pancasila terjadi persaingan yang sehat antara pihak pemerintahan dan swasta, sedangkan liberalisme sebaliknya. Yang ketiga, LGBT dalam Pancasila dilarang keras, sedangkan liberalisme dinyatakan legal. Hal ini sistem ideologi suatu negara harus menimbang kondisi warga negara agar sistem kebijakan suatu negara dapat diterima oleh rakyatnya. Yang ketiga, jelaskan peran Pancasila dalam mempertahankan NKRI. Peran Pancasila dalam mempertahankan NKRI yaitu sangat penting bagi Indonesia. Tidak hanya dalam hal persatuan bangsa saja, namun dalam berbagai hal seperti pedoman hidup dan berperilaku masyarakat serta cita-cita penerapan pemerintahan yang baik dan benar. Peran Pancasila dalam mempertahankan NKRI, Pancasila sebagai petunjuk dan menyikapi keberagaman bangsa. Yang kedua, Pancasila sebagai alat penyelesaian konflik dan masalah. Yang ketiga, Pancasila menjadi tujuan pemerintahan untuk memenuhi kesejahteraan rakyat. Dan yang keempat, Pancasila sebagai pedoman warga negara yang baik. Nomor 4, jelaskan peran agama dalam mempertahankan NKRI. Agama dalam mempertahankan NKRI itu berperan sangat penting dalam menjaga persatuan bangsa, mengajarkan toleransi beragama atau menghormati tentang perbedaan beragama. Agama sebagai unsur mutlak dari kehidupan bangsa Indonesia yang sangat penting dan turut menentukan dalam rangka pembinaan hukum nasional Indonesia. Soal yang kelima, mengapa akhir-akhir ini banyak generasi muda yang bersikap dan berperilaku yang tidak sesuai dengan nilai-nilai budaya dan kepribadian nasional. Satu faktornya, memudarnya nilai Pancasila di kalangan remaja muda, yaitu adanya globalisasi. Dengan adanya globalisasi, maka generasi muda dengan cepat dan mudah mendapatkan segala informasi di seluruh dunia, salah satunya perkembangan iptek. Informasi tersebut, kebudayaan dan cara hidup manusia dari berbagai belahan dunia. Dan karena kurangnya pengetahuan dan bimbingan, kerap sekali remaja tidak mampu menyaring informasi yang mereka dapatkan. Kebanyakan mereka tidak berpikir panjang. Mereka menganggap bahwa segala sesuatu yang berbau barat itu keren dan dijadikan panutan. Padahal budaya barat sangat-sangat tidak sesuai dengan dan berbeda dengan budaya Indonesia. Misalnya mengenakan pakaian, cara hidup, kesopanan, dan lain-lainnya. Yang keenam, betulkah generasi Indonesia memiliki permasalahan yang dapat mengikis nilai nasionalisasi bangsa Indonesia? Silakan jelaskan sebab akibat permasalahan tersebut. Iya, benar. Generasi muda Indonesia memiliki permasalahan yang dapat mengikis nilai nasionalisasi bangsa Indonesia. Akibatnya menurunnya nilai-nilai nasionalisme di kalangan generasi muda.
Memudarnya konflik sosial berbasis ras seperti kasus Poso, Ambon, Aceh, Papua, serta lepasnya Timor Timur dari Indonesia. Munculnya ormas-ormas yang menegaskan identitas kultural, serta banyaknya ideologi alternatif yang kerap bertentangan dengan ideologi bangsa. Baiklah, saya sudah membacakan serta menjawab nomor 1 sampai 6. Saya Marita Priola, mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala dan yang salah datangnya dari diri saya sendiri. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.